Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemrograman mobile. Jika pada video sebelumnya kita telah bisa untuk menyimpan akun ya, fungsi untuk menyimpan akun dan juga setelah itu kita langsung masuk ke aktivitas utama di mana di sini nanti terdiri dari dua buah tab ya, yaitu chat dan juga kontak dan juga ada tombol untuk keluar atau sign out. Nah, di sini nanti untuk fungsi sign in-nya, jadi ketika kita sudah aktif atau di sini ada current user, maka kita tidak lagi nanti masuk ke dalam info akun ya, atau kita akan langsung masuk ke main activity. Nah, maka kita akan langsung lakukan sedikit perubahan ya. Kita akan mulai untuk video keempat ini ya, dibuka sign in. Nah, kalau sebelumnya ketika current usernya ada alias usernya tidak nul, kita akan ke info akun di mana nanti kita akan mengisikan nama akun kita. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan langsung merubahnya ya, kita akan langsung masuk ke main activity sehingga nanti akan jadi seperti ini ya. Ketika kita masih sign in, maka kita akan masuk ke halaman seperti ini. Berbeda kalau nanti kita sudah sign out ya, tentunya dia akan kembali mengisi nomor, verifikasi kode, mengisi nama akun, setelah itu baru ke halaman utama. Baik, nah selanjutnya yang perlu kita sederhanakan, karena di sini nanti kita akan ada dua buah tab, yaitu chat dan juga kontak, di mana sebelumnya kita pisahkan ya. Kita langsung ke sini ada fragmen chat, kemudian ada fragmen kontak, di sini ada chat layout, yang intinya kita pisahkan antara chat dengan kontak. Nah, nanti kita akan sederhanakan karena sebelumnya beberapa contoh di sini fragmen ini kan kita bangkitkan otomatis ya dari fungsi untuk new fragment. Baik. Untuk yang pertama karena di sini kita akan sederhanakan yaitu di sini ada fragmen kontak ya. Kita buka terlebih dahulu. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini hanya ada daftar kontak, kemudian ada fragmen chat yang mana ini yang sudah kita isikan ya, yaitu ada recycle view. Kemudian ada juga layout chat di sini ya, yaitu ada nama, keterangan dan juga tanggal. Ini nanti akan kita gabungkan chat dan juga kontak ya, akan kita gabungkan menjadi satu yang namanya tab ya, mewakili nama yaitu tab yang ada di sini, bukan lagi dua menu terpisah karena bentuknya nanti atau tampilannya akan kira-kira sama. Yang berbeda nanti hanya fungsi fragmennya. Untuk modelnya dan juga adapternya nanti kita akan jadikan satu. Jadi ada tiga yang akan nanti kita gabungkan ya atau kita rubah, ada adapter, kemudian model di sini dan juga nanti ada layout. Baik, kita akan langsung mulai ya untuk menyederhanakan file kode di sini. Ya, karena di sini fragmen kontak kita bisa cek penggunaannya di mana, apakah fragmen kontak ini sudah dipakai. Misalkan kita cek, klik kanan, kemudian kita find usage. Ya, dipakai dua, yaitu di fragmen dan kemudian di sini ada di dalam kontak fragmen. Nah, karena dipakai hanya di dua ini, sementara kan untuk fragmen kontak dan fragmen chat, ya, ini nanti akan kita sederhanakan. Nah, kita akan lakukan seperti ini. Yang pertama, kita buka dulu chat layout, ya, karena ini nanti akan dipakai chat layout ini, kita akan rubah terlebih dahulu ke ya, nama yang lain. Ya. Jadi nanti dia akan digunakan chat layout ini selain chat juga untuk kontak. Kita akan refactor rename ya, karena tadi namanya tab kita rubah menjadi tab. Kita akan refactor. Oke, setelah itu nah, kita lihat lagi di sini fragmen kontak isinya hanya daftar kontak. Ini pun bisa kita hapus ya. Atau kalau misalkan ragu untuk menghapus, nah kita bisa cek terlebih dahulu apakah dia dipakai, misalkan di dalam adapter. Nah, di dalam chat fragmen di sini kontak fragmen. Nah, sementara kan dia pakai fragmen kontak. Nah, ini kan dia ada pemakaian tadi. Kemudian di chat fragmen dia juga menggunakan fragmen chat. Nah, ini akan kita lupa terlebih dahulu. Fragmen chat ini nanti karena dia akan mewakili chat dan juga tab, kita rubah yaitu fragmen tab.
Nah, setelah kita rubah, selanjutnya untuk di bagian kontak fragmen ini, nah ini kita rubah aja ke fragmen tab. Ya. Karena tadi menggunakan fungsi refaktor, nah maka di sini cat fragmen, ya ini juga sudah otomatis berubah menjadi fragmen tab. Jadi fungsi refaktor itu dia merename ya keseluruhan penggunaannya, termasuk namanya sendiri, ya. Fungsi, import, dan yang lain sebagainya dia juga otomatis. Nah, selanjutnya kita akan cek kembali apakah fragment tab ini digunakan, ya. Show usage, find usage. Nah, ternyata ada penggunaan lagi di sini, ya, yaitu ada chat fragment ini. Oh maaf, bukan fragment tab ya, tapi fragment kontak ini. Kita close ya, kita cek fragment kontaknya, find usage. Ya, penggunanya hanya satu. Satu ini berarti kan dirinya sendiri. Kalau kita buka double klik di sini, ya artinya ini sudah bisa kita hapus. Delete. Lakukan delete, delete, delete. Nah, ini. Baik. Nah, sudah hilang. Selanjutnya kita akan lihat model di sini. Kita ada adapter dan juga model. Ini nanti akan kita jadikan satu. Yang berbeda hanya nanti fragmen ini tidak akan kita samakan karena nanti fungsi untuk membangunnya ya atau menampilkan item di sini ya berbeda. Kalau konteks keseluruhan, tapi kalau chat nanti hanya yang sudah pernah kita kirim pesan. Jadi yang perlu kita rubah selanjutnya adalah di sini ada adapter chat ya. Adapter chat kita juga akan rubah refactor ke adapter tab. Nah, di sini kita sudah punya yaitu adapter untuk tab. Lalu nanti di sini modelnya juga akan kita satukan ini. Kemudian ada juga fragment tab, kemudian tab layout. Ya, ada 3 ya, yaitu layout, model, dan juga adapter yang akan kita ubah. Baik, selanjutnya kita akan cek, nah antara akun dan chat ini yang mana yang terakhir kali kita rubah. Misal, oh terakhir kali kita rubah adalah akun. Nih ya. Perbedaannya apa? Di sini dia sudah punya string yaitu nomor telepon ya. Ini yang nanti akan kita simpan. ID otomatis akan dibangkitkan nomor telepon, nama, keterangan. Keterangan ini bisa diisi online, offline atau yang lainnya. Tanggal yaitu tanggal kapan terakhir kali diakses. Sementara kalau chat ya di sini hanya ada ID, nama, keterangan dan tanggal. Nah, daripada kita menggunakan dua, kita akan langsung gunakan aja cukup salah satunya. Karena yang terakhir ini akun, ya maka kita akan gunakan akun. Ini nanti akan kita rubah menjadi tab juga ya. Kita akan refactor. Ya, ini agak sedikit berhati-hati ketika refactor akun ini. Rename akun menjadi tab. Nah, ada variabel nih, contoh ya, variabel di sini. Kita bisa lihat contohnya di sini. Ya, akun. Ya, ini kan akun-akun untuk di dalam info akun. Nah, ini nggak perlu dirubah ya, karena kan ini nama variabel. Sedangkan ini kan tadi kelasnya atau modelnya, pembentuknya. Ini juga. Jadi yang ini nggak usah ya, unselect A, langsung kita oke. Nah, jadi nanti di info akun ya, kalau ingin ngecek apakah dia sudah benar, di info akun bisa kita cek nih. Nah, dia masih menggunakan namanya akun ya. Tab ini adalah modelnya. Model itu apa sih yang dimaksud dengan model ini? Apa sih yang disimpan? Oh, ini disimpan sebagai akun. Nanti bisa disimpan sebagai chat. Kalau disimpan sebagai chat mungkin yang ditampilkan hanya nomor telepon atau bahkan mungkin hanya namanya saja. Kalau di akun mungkin nama atau di kontak mungkin nama dan keterangan. Sementara yang lainnya ini disimpan aja di database atau nanti kalau mau ditambahkan boleh. Kemudian kita akan cek ya, tadi kan sudah kita rubah. Kita sekarang ke model yang chat. Find usage. Di sini ada 9 buah pemakaian. Kita cek ya, dari yang paling atas dulu ya nih. Di sini ada list.getPosition ya, ini
di bagian adapter tab ya. Di adapter tab ini ada yang dia menggunakan chat ya, kita buka aja. Ini ya. Dia masih menggunakan chat ya. Padahal kan tadi kita sudah satukan nih. Ya kan? Nanti kan kita akan satukan. Berarti kita langsung aja ubah ini menjadi tab. Oke, karena dirubah tab, maka yang di sini juga. Nah, ini kan listnya, di dalamnya kan juga tab. Ini kita ganti tab. Ini juga sama, kita ganti menjadi tab. Nah, kemudian di sini kan ada get keterangan, get tanggal, sementara kan tidak ada. Ya, kita cek aja di sini. Kita ganti ya. Namanya kan tadi berubah ya, get keterangan, get tanggal. Karena kan tadi kalau di chat itu kita pakai get TGL ya. Karena ini kemarin kita asal aja untuk memberi nama di awal ya. Kemudian sebenarnya kalau di tab kan ada keterangan, tanggal. Oke, sekarang kita cek lagi untuk usage yang kedua. Ini ketika kita menambahkan data dummy, double klik ini. Ya, ini kan tadi data dummy yang kita tampilkan di sini. Ini kan. Nah, sementara ini bisa kita hilangkan aja, ini dihapus atau kalau pengen bisa dibuat aja ini. Buang ya. Atau kalau mau diganti itu juga boleh ya. Dihapus aja, nggak apa. Kemudian ada juga tipe parameter di sini. Ya, list tab. Oh, sudah diganti. Sekarang kita ya, adapter tab. Kemudian list. Kita cek listnya. Nah, listnya ternyata masih menggunakan chat di sini. Ya, ganti menjadi tab. Kalau misalkan lupa, yang untuk data rubah tadi yang mana? Di usage ini. Kita cek lagi ya. Find usage. Ya, dua penggunaan ya. Satu lagi import untuk di sini. Nah, ini tidak akan dipakai lagi karena kita sudah mengimport tab ya. Ini dihapus aja. Terus kalau pengen lagi find usage ya, kalau ini di refresh ternyata penggunaannya ini. Di chat fragment masih ada import juga. Ya, ini dihapus, lalu cek lagi di sini. Find usage. Ya, no usage found. Ini kalau misalkan ingin coba sekali lagi find usage. Nah, ternyata nggak ada, maka ini ya kita sudah aman untuk di delete. Jangan lupa save delete-nya, pastikan dia tercek ya. Baik. Nah, selanjutnya kita akan mematikan aplikasinya yang tadi sudah dijalankan. Lalu kita akan coba untuk running ulang. Ya, sambil menunggu prosesnya, kita bisa jeda videonya terlebih dahulu. Nah, sudah terinstall di sini ya, kita cek ya. Nah, tadi kan kita sudah hapus yang ada di dalam chat fragment ini ya, sehingga tidak muncul ya. Di sini tidak ada error. Nanti kita sudah bersihkan. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menambahkan nanti ya data pada kontak dan juga pada chat. Baik, kita akan lanjutkan ya. Yang berikutnya kita akan langsung untuk membuat terlebih dahulu fungsi untuk kontak fragmentnya ya, yang mana nanti kita akan mengisikan seluruh akun yang ada dua akun yang kemarin kita pakai ya. Nah, ini beberapa kita langsung hapus aja, misalkan di sini dia nggak perlu ya, kemudian ini juga dia tidak diperlukan. Ini juga tidak diperlukan. Nah, ini juga kita langsung pakai yang ini. Nah, di sini kita pastikan sudah masuk ke dalam fragment tab ya. Nah, di sini kan fragment tabnya kita pakai yang tadi sudah kita gabungkan. Baik, kita akan langsung lanjutkan. Oke, ada yang error. Ini tanda ini belum dihapus. Baik, yaitu karena kita akan menggunakan padding ya, dan pastikan tadi karena kita kan sudah merubah ini ya, sudah merubah tampilan yang ada di sini yaitu fragment tab. Nah, nama ini nanti akan menjadi nama untuk fungsi paddingnya ini ya. Contoh ya, di sini kita deklarasikan ya, yaitu fragment tab binding. Oh, bindingnya belum ada, kita cek dulu di sini fragment tabnya. Maaf.
Ya, ternyata belum diupdate oleh tag layout ya. Tambahkan di sini yaitu layout ini. Lalu yang bagian kanan ini dipotong ya, di-cut. Terus nanti kita letakkan di bawah. Ya, ini. Jadi fungsinya supaya dia bisa di-binding ya. Nanti kita akan coba panggil ulang. Fragment tab binding. Nah, ini dia sudah muncul ya. Jadi ini otomatis ya. Kelas ini akan muncul otomatis kalau dia di-update layoutnya, namanya ikutin fragment tab binding. Nah, bagi Anda mungkin sudah memulai untuk mempelajari tentang binding ya, sudah sangat paham ya tentang hal ini. Diberikan nama misalkan binding. Ya, selanjutnya kita akan buat satu list ya, nanti karena kita akan menyimpannya dalam bentuk list. List di sini kita pakai tab ya, kemudian dikasih nama aja list. Ini kalau langsung kita deklarasikan aja new array list. Ini kalau mau dideklarasikan di bawah juga boleh. Lalu kita, nah selanjutnya kita akan sambungkan dengan Firebase ya. Baik. Ini kita stop aplikasinya. Nah, tools seperti biasa ya, Firebase. Ya, kemarin kan kita akan sambungkan yang sudah kita pakai kan autentikasi dan juga untuk Firestore nih ya. Nah, nanti akan sambungkan dengan real time database. Ini bisa disambungkan sekarang atau nanti pas bikin chat ya, kita bisa sambungkan terlebih dahulu ya. Karena supaya nanti tidak lupa add real time database, accept change ya. Ya, sambil nunggu kita bisa jeda. Nah, kalau sudah tersambung seperti ini ya, kita bisa atur ya. Ini bisa diatur nanti ketika membuat chat ya, atau sekarang ya, misalkan ingin mengikuti, sekarang kita akan langsung lanjutkan ke di sini ada real time database ya. Kita buka. Nah, kemudian kita create database ya. Langsung aja next. Nah, pilih yang log mode, nanti kita tinggal ganti true di sini. Nah, kemudian kita rubah rule-nya. Yang tadinya itu adalah read write-nya itu false, kita rubah ke true. Ini juga true. Lalu kita publish. Oke, rule publish. Nah, ini kita bisa kembali lagi ke Android Studio. Ini bisa kita set sekarang atau nanti ketika membuat chat fragment ya, karena kalau kontak kan tersimpannya di Firestore. Nah, maka selanjutnya kita akan kita buat Firebase user ya. Firebase user, kasih nama aja ya, sama ngikutin ini. Kemudian satu lagi yaitu untuk Firestore-nya. Firebase Firestore, kita kasih nama misalkan iyalah sama, kita ngikutin aja ini. Nah, selanjutnya kita akan dia menggunakan binding ya, ini belum dipakai semua ya, masih abu-abu tanda di sini ya, kita langsung ganti aja yaitu binding sama dengan data binding util dot, ini sedikit berubah ya. Kita akan masukkan inflate-nya ini ke dalam. Jadi strukturnya atau sintaknya berubah. Ini kita Ctrl X ya, kita potong ya. Letakkan di sini. Bukan, maaf, yang dimasukkan yang inflatornya. Ini inflatornya yang kita letakkan di dalam inflator, letakkan di sini ya, bukan titik tapi ganti dengan koma. Fragment tab. Nah, sudah. Selanjutnya kita akan buat untuk binding dengan recycler view-nya. Kan tadi kita sudah punya ini tab layout ya. Ini untuk dua-duanya kan sudah ada nih di sini. Bukan fragment tab. Nah, ini sudah ada recycler view. Ini nanti otomatis ya, bisa kita langsung binding seperti biasa.
yaitu binding.recycler view. Nah, namanya sudah otomatis. Set layout manager, kemudian new linear layout manager, get context. Nah, lalu setelah itu kita assign, tadi kan Fire usernya belum ada di sini. Firebase Fire user dan Fire store-nya belum ada, kita buat Firebase out autentikasi get instant get current user. Ini kemudian untuk yang Fire store ini kita Firebase Fire store get instance. Bukan yang besar ya. Firebase Fire store get instance. Nah, lalu kita buat fungsi kalau usernya ini dia tidak null ya, atau kondisinya itu ada ya. If Firebase Fire usernya ini itu tidak sama dengan null, nah, maka kita buat fungsi misalkan namanya apa? Baca kontak. Nah, oke, ini nanti kita akan buat ya, create method ya, alt enter ya, otomatis dia akan baca kontaknya. Oh iya, ada kesalahan di sini ya. Oke, cek kesalahannya apa di sini. Add return statement. Oh iya, ini karena dia tadi binding ya. Kita coba returnnya pakai root aja. Binding.get root. Nah, udah. Nah, di fungsi baca kontak nanti kita akan buat ya, dia membaca dari keseluruhan data di Firestore ya. Jadi kita baca Firebase Firestore.collection, kita yaitu namanya di sini kita cek ya. Mungkin jika tempat Anda berbeda-beda, kalau di tempat saya ini namanya kalau nggak salah kemarin akun ya. Nah, akun ya, nanti kita baca ini akun ya. Jadi kita tekan akun. Kemudian get, bukan get ID ya, get ya, ini get add on success listener new on success listener, ini kita isikan. Nah, di sini kita isikan dengan query yang nanti dia akan membaca per satu, nanti terus ditambahkan pada fragmennya. Buat for, di sini namanya adalah query document snapshot ya. Query snapshot ya, ini query snapshot ya, ini aja snapshot. Kemudian benar, query snapshot benar ya. Ya, query document snapshot, maaf ya. Query document snapshot. Kemudian kita isikan ya, ini query document snapshot ya. Nah, ini kita isikan. Yang pertama kita akan deklarasikan nanti yang kita buat variabel baru, yaitu ID ya, khusus untuk ID, karena ini nanti akan kita gunakan untuk membuat satu kondisi snapshot get string. Nah, get stringnya apa? Di sini kan ada tadi ya, ID. Nah, ini loh ID kecil semua ya, I dan D-nya kecil. Cari ID ya, kalau sudah
Selanjutnya, nah tadi kan kita pakai modelnya atau kelasnya kan itu, yaitu tab ya. Tab di sini kita pakai akun lagi. Nah, sama kasih nama akun aja karena ini atau akun atau kontak ya. Nanti kalau chat dikasih nama chat atau percakapan atau obrolan. New tab. Nah, ini kita isikan ID karena sudah ada. Kemudian supaya nanti rapi ya kita bisa enter aja. Nah, di sini kita tinggal copy ini untuk yang field yang lainnya. Ctrl C. Tadi kan ada berapa field ya? Ini kita cek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 2, 3, 4, 5. Nah, sudah nggak ada error. Nah, ini tinggal kita ganti aja. Keterangan, nomor telepon, nama, keterangan, tanggal ya, misalkan. Itu nggak harus urut kok. Nomor telepon, nama, keterangan, tanggal. Nah, ini kenapa kok ID-nya nggak masuk ke sini langsung aja ya? Kenapa kok dibuat variabel sendiri ya, deklarasi variabel baru? Karena ini nanti akan kita pakai untuk kondisi, yaitu if ya, jika ID-nya ini tidak sama dengan 0 ya, dan ID-nya tidak ya, jadi not ya, ID-nya tidak sama ya, jadi equals tapi dikasih tanda seru artinya not ya, tidak sama dengan Firebase user .get user ID. Ini fungsinya apa? Supaya nanti dia nggak menampilkan dirinya sendiri di kontak, karena kan seluruhan kontak ditampilkan di Firestore. Nah, maka kita tambahkan list ya. Tadi kan kita sudah buat listnya, mana tadi? List ini ya, nih. List dot add. Apa yang ditambahkan? Akun ini. Selesai. Nah, kalau sudah sekarang ini di sini ini untuk query document snapshotnya ya, on success-nya berarti di dalam sini yaitu binding.recyclerView.setAdapter new adapter tab. Ini isinya adalah list, kemudian konteksnya ya ini get context. Nah, jangan lupa di sini diberikan tanda titik koma. Nah, selesai. Ini sudah tidak ada error ya. Kita akan coba jalankan ya. Sambil menunggu bisa kita jeda videonya. Baik, sudah selesai. Kita akan coba buka ya. Di sini kita cek kontaknya ya. Ada satu ya, karena di database kita ya itu hanya ada dua, yaitu Adi, satu lagi adalah ya akun satu yang tadi kita simpan ya. Maka yang tampil karena kita loginnya dengan akun satu, yang tampil hanya si Adi. Nah, kalau misalkan ingin menambahkan akun, kita bisa lakukan proses di sini ya. Misalkan kita akan tambahkan satu lagi, yaitu nomor dummy ya. Karena nanti kita perlu uji coba apakah dua akun keseluruhan akunnya terbaca selain akun yang aktif ya. Misalkan kita tambahkan 628112233445. Verifikasinya misalkan yang kita buat sama aja ya, 1 2 3 4 5 6 ya, kita tambahkan. Baik, nah sekarang kita akan coba di sini ya, kita log out, keluar, lalu masukkan plus 6281 22334455 termasuk. Ya, verifikasinya adalah 1 2 3 4 5 6. Kita masukkan namanya misalkan akun 2.
berhasil menyimpan. Kita cek kontaknya, ya ada Adi dan akun 1. Ya, karena di sini kalau kita cek kembali ada 3 ya, Adi, akun 1 dan akun 2. Sehingga yang tampil karena kita loginnya dengan akun 2, ya maka yang tampil Adi dan akun 1. Nah, nanti kita selanjutnya akan tambahkan bagaimana kalau ini kita klik ya, kemudian dia akan tampil di jendela baru ya, halaman chat ya. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan buat satu activity baru ya di sini ya, yaitu untuk dia nanti namanya yaitu chatting ya. Nah, kita bisa buat misalkan di bagian menu atau di main activity atau di luar ya. Tapi misalkan kita ingin tambahkan dia di menu sini, jadi kita buat new activity, empty activity. Nah, misalkan namanya chatting. Ya, otomatis nanti akan ada layout ya, activity chatting. Kita langsung finish. Sambil menunggu kita jeda videonya. Baik, selesai. Nah, kita bisa import ini, import class. Nah, kemudian kita langsung kontrol klik di sini ya, activity chatting ya, atau bisa buka langsung activity chatting. Nah, di sini nanti kita akan buat yaitu ada nama kontak ya, kasih foto sedikit di sini, terus nama, di bawahnya adalah untuk menampilkan chat, di bawah adalah kolom untuk mengirim chat dan juga tombol kirim. Nah, kita akan rubah di sini, kita menggunakan relative layout ya. Oh iya, jangan lupa untuk karena ini nanti akan kita binding ya, kita berikan tag sini ya, layout. Baik, kita akan langsung buat satu yaitu linear layout. Sini match parent, web content, kemudian dikasih ID ya, karena nanti untuk meletakkan recycle view-nya, misalkan ID-nya kita berikan header. Kemudian setelah itu orientasinya kita kasih horizontal. Lalu setelah itu misalkan gravitinya kita buat center vertikal. Terus selesai, ini belum kita akhiri ya, karena di dalamnya nanti kita akan tambahkan lagi yaitu image view. Ini nanti misalkan ukurannya berapa, 50 dp, ini juga 50 misalkan. Terus kita kasih source-nya itu person. Nah, ini ya, supaya orang ini tampil ya. Nanti ini bisa diganti foto sih ya. Tapi karena kita fokusnya ke fungsi chatnya, nah kita kasih gambar sembarang dulu. Nah, lalu ada text view, ini nanti untuk menampilkan nama akunnya, word content, kemudian ID-nya ya, text view, nama kontak. Ya. Di sini. Sementara untuk teksnya kita isikan nama ya, untuk ngecek apakah fungsinya baik. Ya, muncul ya di sini ya, nama di center vertikal di sini. Kemudian size-nya kita atur misalkan 16 sp. Kemudian setelah itu kita tambahkan stylenya bold. Text style bold. Ya, ini juga langsung kita akhiri. Nah, di sini sudah muncul namanya ya, dan juga dia tampilannya dalam bold. Selanjutnya kita akan buat satu yaitu recycler view ya. Recycler view nanti ada di antara mereka. Jadi kita buat aja di sini di antara atas, maksud saya di antara header dan di bagian bawah kolom ya. Nanti untuk menampilkan chat seperti biasa, kebanyakan kita pakai seperti itu. Ya, recycler view. Ya, match parent aja. Terus kasih ya ID-nya adalah
kolom pesan. Kemudian bukan kolom pesan ya namanya ya, recycler view aja lah. Nanti kolom pesannya buat yang di bawah mas. Ya, recycler view. Terus kita letakkan below ini header. Nah, sementara ini belum bisa kita kasih batas bawahnya ya. Kita buat dulu nanti yang di bawahnya. Kita buat satu linear layout lagi ya untuk tadi kolom pesannya, kolom atau chatting lah. Kemudian kita akan buat match parent wrap content. Di sini dikasih nama ID-nya ya, misalkan tadi ya kolom pesan. Atau header, bawahnya footer juga bisa ya, kan ada header ada footer tadi. Kemudian setelah itu untuk parent lainnya kita letakkan di bawah ya, align parent bottom ya, true, bukan true. Nah ini, jadi nanti dia letaknya akan di bawah sini ya. Ini belum kita isi jadi belum nampak. Lalu orientasi kita berikan horizontal, marginnya kita berikan 10. Nah ini juga karena nanti di dalamnya ada item lagi. Nah itemnya itu ada dua ya tentunya, kolom ya, edit text sama tombol nanti. Edit text ini layout width-nya kita isikan aja 0 dp, terus kasih weight ya, weight-nya 1, terus height-nya kita berikan wrap content, weight height-nya wrap content. Nah ini dia muncul di bawah kan. Nah ini karena sudah ada kolom pesan di linear layout ini atau bagian kedua, ini bisa dikasih di above, layout above. Nah ini kolom pesan, jadi nanti recycle view-nya nih kan dia di sini otomatis di antara header dan footer-nya kolom pesan tadi. Kalau sudah tadi kita kasih ini ya, kita kasih nama misalkan ed tulis pesan atau pesan juga boleh sih ya. Kalau mau diganti yang lebih simpel, kasih hint ya, tuliskan pesan titik. Nah kalau sudah ini selesai, lalu satu lagi yaitu untuk yang ini sudah nah ya, floating button. Ini mau pakai image button atau floating button sama aja kok ya. Wrap content, terus kasih ID ya, ID-nya btn kirim atau kirim pesan boleh. Terus ya kita kasih source-nya misalkan apa, send ada enggak ya, kita tambahkan berarti di sini untuk yang apa namanya drawable-nya di sini enggak ada untuk kirim, berarti kita tambahkan vektor new, vektor asset, ya. Sambil menunggu loadingnya ini bisa kita jeda, misalkan send. Nah ini ada nih. Oke, next, finish. Kita cari sekarang send. Nah ini ada nih ya, tombol kirimnya nanti seperti ini. Nah selain untuk membuat tampilan ini kan nanti di dalam sini kan ada semacam layout kayak gini. Kalau tadi kan di chat kita punya kayak gini, tab layout ini kan. Nah isinya kan tadi nama. Nah nanti kalau chatting kan kita bedakan nih pesan yang kita kirim dan kita terima. Nah maka kita nanti perlu buat lagi ya yang dia untuk
membedakan pesan kirim dan pesan terima. Oke, nah ini kita selesaikan terlebih dahulu. Kalau sudah, kita bisa lanjutkan ya. Sudah nggak ada yang perlu ditambahkan. Kita bisa tambahkan di sini ya, tambahkan satu layout. Misalkan pesan kirim activity, kemudian ada layout pesan kirim layout. Ya, kita buat aja di sini simple, yaitu linear layout. Nah, yang perlu kita ganti hanya di sini, yaitu layout margin left-nya dari batas kirinya misalkan 5 dp, lalu bottom lima juga misalkan. Kemudian setelah itu gravity-nya N. Lalu kasih orientasi horizontal. Nah, di dalamnya ini kita akan tambahkan yaitu text view. Ya, wrap content. Terus dikasih ID-nya adalah isi pesan. Kemudian kasih paddingnya 5 dp juga misal. Oh, ini ada yang salah ya, ini bukan match wrap content karena kita sudah berikan. Nah, tadi ya margin, terus setelah itu margin left ini adalah misal kita buat 5 dp juga. Lalu kasih teks pesan kirim. Di sini kasih text color-nya black. Ya. Jadi karena kirim kan di kanan, nanti yang kita terima dia ada di sebelah kiri ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan satu lagi. Oh, ini belum diakhiri ya. Nah, kita akan buat lagi yaitu layout new layout resource file pesan terima layout. Nah, di pesan terima layout nanti ini tinggal kita copy aja. Jadi ini kan kirim ya, kita copy aja seluruhnya ini ke sini. Nah, bedanya nanti ya di sini bukan apa, gravity-nya nggak diletakkan di N ya. Nah, seperti ini. Jadi dia nanti di sebelah kiri. Ya, terus color tulisannya ganti white. Nah, kan nggak kelihatan. Berarti kan dia perlu background ya. Misalkan kasih di sini background black. Nah, ini. Kan jadi sekarang dia berada di kiri untuk pesan yang dikirim ya, terima ini. Nah, baik, sebelum kita lakukan uji coba untuk mengirim pesan, kita akan tambahkan ya nanti fungsi untuk ketika diklik ya, dia akan membuka halaman chatting ya. Jadi kita buka untuk adapternya, adapter tab nih. Oke, nah di sini kita bisa tambahkan
Di dalam on-band view holder tambahkan aja fungsi klik ya. Di sini nanti holder dot item view dot set on click listener new view on click listener. Nah, apa yang dilakukan ketika dia diklik ya? Nah, konteks dot kita buat activity baru ya. Start. Iya, maaf ini agak lambat. Start start activity. Oh iya, tadi S-nya besar ya. Ya, start activity new intent. Kita isikan konteksnya. Kemudian ya ini prosesnya lambat sekali. Kita kasih tadi ini ya kelas chatting ini. Chatting dot class. Nah, lalu di sini apa yang perlu ditambahkan ya? Dot put. Oh, belum di sini. Kelasnya titiknya ini put extra. Nah, ini kita pindah ke bawah aja supaya gampang dibaca. Ekstranya adalah ID ya. Ya, isinya apa? Chat ini tadi kan kita sudah buat ini yang dari chat ya. Ingat ini type sudah diganti tadi gabungan antara chat dan kontak. Chat.getID. Nah, selanjutnya kita akan ini tinggal di copy ya. Yaitu selain ID kan yang penting nama. Ya meskipun nanti ID-nya nggak nampak di kontak ya, yang nampak di nama tadi kan ya cuman si namanya aja. Get nama. Nah, kalau sudah kita akhiri dengan titik koma. Ya, jadi nanti di dalam chatting class ini tambahkan ID sama chatnya. Terus selanjutnya kita akan buka untuk kelas chatting. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan ya, yang pertama pasti kita akan binding ya karena di sini tadi kan namanya tadi activity chatting nih. Ya, jadi nanti kita namanya activity chatting binding, kasih nama binding. Selanjutnya kita akan buat ya, tadi kan sudah kita konekkan untuk Firebase-nya ya. Nanti kita akan pakai ya untuk database reference di sini. Di sini Firebase user, kita berikan nama ya Firebase user. Lalu untuk tadi database kita ambil database reference ini yang tadi sudah kita sambungkan, ini harus menyambung dulu dengan real time database ya, kasih nama reference. Lalu setelah itu kita buat string baru untuk yang nanti ID penerima ya, kita buat dulu, nanti yang tidak diperlukan akan kita buang. Lalu satu lagi kita perlu adapter ya, nanti adapternya kita akan buat, kita abaikan dulu di sini ya. Kita akan buat dulu karena nanti dia akan melakukan fungsi apa untuk klik, kemudian setelah itu kita akan chatting ya, kita akan coba dulu untuk fungsi kliknya ya, adapternya kita abaikan terlebih dahulu. Kita akan cek dulu fungsi kliknya di sini ya. Binding sama dengan dot. Ya, ini seperti biasa yang sudah kita sering lakukan.
Lalu tambahkan Firebase user. Kita cek dulu ya untuk yang fungsi kliknya tadi. Firebase out .get instant .get current user, atau sebentar, kita tadi kan ini coba ya kita buat get intent. Kita buat untuk user namanya string nama intent.get string. Ekstra ini yaitu tadi nama ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Ya, nama yang akan kita ambil karena cuman sementara kan nama aja. Ya, kalau misalkan mau ditambah, kan nanti kita akan ambil user ID-nya, boleh sih, misalkan ID ini boleh ditambahkan ID. Lalu selanjutnya kita akan buat kondisi. Oh ya, ini bukan ID-nya bukan kecil ya, tapi besar karena ini dia ngambil dari intent yang ini. Ya, ID-nya besar ya, jadi bukan ID kecil ya, meskipun nanti ketika di save dia akan ID kecil di Firebase ya. Baik, kita akan lanjutkan langsung ke kondisi, yaitu jika ID tidak sama dengan 0 ya, maka kita akan tambahkan ya, yaitu pending.textView ya, nama kontak ini. Jadi di bagian header tadi ya, ada nama kontak, kemudian set text nama. Nah, baik, kita akan coba jalankan terlebih dahulu ya untuk mengetes apakah fungsi yang pertama ini membaca kontak sudah berjalan dengan baik. Ya, seperti biasa kita bisa jeda videonya. Baik, nah aplikasinya sudah berjalan, kita akan coba lihat. Di sini ya ada chatnya masih kosong ya, dan nama kontak di sini ketika kita buka ya, nanti klik ya, di sini kita bisa lihat ya. Sementara kan belum kita tambahkan fungsi untuk mengirimkan pesan. ID, kemudian akun ya. Ketika klik namanya nanti akun, pesannya ada di dalam kotak ini. Nah, seperti itu. Nah, karena durasi video ini sudah hampir mendekati 1 jam, maka kita akan selesaikan terlebih dahulu ya. Nanti untuk video selanjutnya ya, video bagian kelima, kita akan selesaikan untuk mengirimkan pesan dan juga membacanya di fragmen atau tab chat ya. Jadi untuk video keempat kita harus akhiri terlebih dahulu sampai di sini untuk membaca nama kontak dan kemudian fungsi klik ya untuk memulai chatting. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.